Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berharap Anda dapat mengikuti video ini sampai selesai. Video pembelajaran matematika, pembuktian induksi matematika bagian kedua. Karena sebelumnya saya sudah membuat video yang pertama, cuma contohnya masih sedikit. Sekarang akan ada variasi, deret geometri, ketidaksamaan, dan keterbagian sebagai tambahan. Tujuan pembelajarannya sama. Oke, bisa kita lanjut ke pembahasan soal-soalnya. Oke, contoh 1. Deret ini 3 tambah 6 tambah 12 tambah 3 kali 2 pangkat n-1 sama dengan 3 kali 2 pangkat n-1. Kita buat dulu bentuknya PN-nya, tidak ada perubahan. Oke, langkah pertama, P1. Kita lihat ruas kiri ada angka 3, menguji kebenaran rumus, 1 masuk ke rumus ini. 2 pangkat 1 kurang 1, 2 pangkat 0 itu 1. Kali 3, 3 berarti udah benar. Kemudian angka 1 masuk ke ruas kanan. 2 pangkat 1, 2 kurangi 1, kemudian kali 3. Berarti terbukti benar ruas kiri dan ruas kanan. Berarti dilanjut. Ingat, waktu pertama sudah saya katakan bahwa PK hanya menuliskan huruf N jadi huruf K. Oke, udah bagus. Nah, tugas terakhir adalah menunjukkan atau membuktikan PK tambah 1. Nah, waktu di video pertama, K tambah 1 artinya ada satu suku lagi setelah K. Artinya tulis persis yang di atas ini, kemudian tambah satu suku lagi, K tambah 1, substitusikan ke rumus ini, ke huruf N. Jadilah yang ini. Kemudian sama dengan yang K tambah 1, substitusikan ke soal asli yang paling atas ini. Oke, nah kita belajar memproses dari kiri ke kanan. Jadi tidak usah dibongkar dua-duanya. Tujuannya adalah untuk melatih kreasi kita, berpikir kita, kreativitas. Oke, cuma ada petunjuk yang mudah. Jumlah dari 3 sampai ini persis sama yang di atas ini. Sudah ada. Nah, ini yang dicuplik langsung. Tinggal ditambah yang terakhir ini. Nah, kita buat operasi aljabarnya sampai bisa seperti ini dengan berlogika yang benar. Yuk, mari kita lihat. PK tambah 1 sama dengan, nah ini diambil dari sini. Ditambahin, ya ini dirapikan. 1 kurang 1 sudah 0, tinggal 3 kali 2 pangkat K. Oke. Sekarang, bagaimana mengotak-atiknya supaya bisa seperti ini? Nah, di sini akan banyak variasi oleh siswa yang dibongkar dulu, nanti dipikirkan kelanjutannya. Nah, Bapak memberitahukan teknisnya yang bagus atau yang cepat. Ini sama-sama punya faktor 3. 3-nya kita faktorkan, dikeluarkan. Sehingga di dalamnya tinggal 2 pangkat K-1 ditambah 2 pangkat K. Nah, ini biasanya kalau guru menguji siswa ini banyak jawabannya nih. Berapakah 2 pangkat K tambah 2 pangkat K? Ada yang menjawab 4 pangkat K, ada yang menjawab 2 pangkat K kuadrat. Nah, di situ seru juga. Nah, sekarang trik yang gampang atau tipnya adalah anggap aja ini X. Ini X. X tambah X, 2X. Tinggal menulis bentuknya. Berarti ada 2 seperti 2 pangkat K ini. Kemudian ingat, bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat itu pangkatnya ditambah. 1 tambah K atau K tambah 1. Dengan demikian sudah sampai jawabannya sampai di sini dan disesuaikan dengan yang sebelah kanan. Ternyata memang benar. Kalau sudah sampai begini berarti tinggal membuat kesimpulan saja. Berarti PN-nya benar atau terbukti. Oke, cukup jelas saudara? Contoh 1 kita lewati, kita langsung masuk ke contoh kedua. Buktikan bentuk barisan atau deret seperti ini. Oke,
Langsung kita mainkan P1. Nah, 1 ini pakai sigma biar cepat nulisnya. 1 adalah ini, suku pertama. Kemudian 1 masuk ke sini. 1 per 2 kali 1 tambah 1. Nah, ini dirapikan semua. Jadi sepertiga sama dengan sepertiga itu benar. Oke, tidak ada masalah. Langkah kedua PK, tinggal pakai sigma saja. PK sama dengan sigma. Nah, ini harusnya ada K di sini. K dari 1 sampai K. Oke, tapi kita lewat saja. Kemudian rumusnya pakai ini. 1 per 2K min 1 kali 2K tambah 1. Mau pakai huruf I juga boleh. Oke, sama dengan, ya ini kalau ini pakai K langsung. Nah, ini diasumsikan benar. Baru kita buktikan atau tunjukkan PK tambah 1. Ini batasnya sampai K tambah 1. Ini juga berubah. Nah, tugas kita membuktikan ini adalah ini. Nah, ingat ini dipisah. 1 sampai K dan K tambah 1 dilanjutkan ke K tambah 1. Nah, ini dia. Nah, jumlah ini atau bentuk ini sudah ada, yaitu yang ini. Kemudian yang kanan ini, K tambah 1 masuk ke si K ini. Kebetulan lambangnya pakai K juga. Masuk juga ke sini. Karena ini batas bawah dan atas sama, berarti hanya satu suku. Jadi lanjutannya, nah ini dari bawaan, ini yang sudah dimasukin K tambah 1. Oke, ini juga diganti K tambah 1. Kemudian kita rapikan. Ini tetap, ini menjadi 2K tambah 1. Nah, ini dia 2 kali 1 kurang 1. Ini jadi tambah 3. Kemudian ini sudah ada faktor yang sama. Berarti KPK-nya ini. Samakan penyebut. Ya, waktu samakan penyebut, berarti yang dikali silang ini ke sini. K kali ini, nah ini tinggal sendiri 1. Oke, kita bongkar atasnya. 2K kuadrat tambah 3K tambah 1. Nah, ini bisa difaktorkan. Faktorkan lagi. 2K tambah 1 kali K tambah 1. Di bawah tetap. Nah, ini sudah bisa ditrik nih. Jadi tinggal K tambah 1 per 2K tambah 3. Sudah benar dengan ruas kanan sebelumnya. Berarti terbukti. Oke, lanjut saudara. Kita lihat contoh yang lain. Buktikan dengan induksi matematika n tambah 1 kuadrat kecil dari 2 pangkat n untuk n besar sama dengan 6. Nah, kalau ada syarat begini dalam bentuk ketidaksamaan, tidak usah pakai P1, pasti gagal. Harus dari 6. Oke, kita mulai. Itu bedanya kalau ketidaksamaan. P6, ini dia. 7 kuadrat, 49. 2 pangkat 6, 64. Oh, ternyata benar. Kecil dari 64, 49 itu. Langkah kedua, tinggal menulis soal. Ganti huruf N jadi huruf K. Oke, diasumsikan benar, tinggal membuktikan langkah terakhirnya. Ganti N-nya K tambah 1. Ganti N-nya K tambah 1. Nah, ini bisa dirapikan K tambah 2 kuadrat. Oke, tugas kita membuktikan itu. Nah, yang kita otak-atik adalah bagian kiri ini. K tambah 2 kuadrat itu adalah K kuadrat tambah 4K tambah 4. Kemudian, sengaja dibongkar berbentuk kuadrat sempurna. Nah, perhatikan ini triknya ya. Karena ini ada 2 kali 2 pangkat K. Nah, ini dia nanti K tambah 1 kuadrat itu adalah 2 pangkat K. Padahal harus ada 2 kalinya. Nah, ini dia sengaja pakai 2. Nah, ini tingkat kesulitannya. Kalau nggak kepikiran, nah ini macet di sini. Oleh karena itu banyaklah mengenal soal supaya kreativitasnya jadi meningkat. Oke, kita lihat. Ini kita setting kuadrat sempurna. K kuadrat tambah 2K tambah 1, keluarkan angka 2. 2K kuadrat, ini K kuadrat kelebihan, kurangi K kuadrat yang ini. 2 kali 2K pas. 2 kali 1, 2, ini 4 tambah 2. Nah, ini yang sisanya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini menjadi 2 kali K tambah 1 kuadrat tambah 2 min K kuadrat. Nah, perhatikan di sini mulai ada istilahnya konfliknya ini. Kemudian K tambah 1 kuadrat itu adalah yang ini. K tambah 1 kuadrat ini kecil dari 2 pangkat K. Berarti ini semua
Kalau K tambah 1 kuadrat, kalau kita ganti 2 pangkat K, berarti harga ini mengecil. Karena tadi sama dengan. Oke. Nah, berarti K tambah 2 kuadrat itu kecil dari 2 kali 2 pangkat K, karena ini diganti. Ini mah kecil dari 2 pangkat K. Oke, tapi ini jadi 2 pangkat K-nya di sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Logikanya, K tambah 2 kuadrat ini sudah kecil dari ini semuanya. Nah, anggap ini istilahnya stoknya. Stoknya, oke, ini 2 kurang K kuadrat. Waktu ini ikut 2 kurang K kuadrat. K tambah 2 kuadrat itu kecil dari sini. Kemudian, kalau ini tidak diikutkan, nah, sementara 2 min K kuadrat ini adalah pengurang sebenarnya. Karena K itu sebenarnya huruf N ini kan. Seandainya diganti angka 6, berarti ini akan berkurang banyak stoknya si ini. Atau bolehlah 2 gabung ke sini, nggak apa-apa. Nah, ini berkurang segini. Waktu ini berkurang, si ini lebih kecil. Si K tambah 2 kuadrat ini. Apalagi nggak ikut. Wah, tambah mantap kecilnya. Nah, itu harus berlogika begitu supaya bisa menerima pemahaman bahwa ini sesuai dengan pembuktiannya. Oke, kita rapikan. Nah, berarti bilang berpangkat dikali pangkatnya dijumlah. Nah, bentuk ini sudah muncul benar sesuai yang diminta yang ini. Nah, itulah seninya induksi matematika sebenarnya kalau bisa kita mengolah data ini menjadi begini. Oke, kita bahas contoh yang terakhir. Ini keterbagian. Untuk bilangan asli N, buktikan N kali N kuadrat, ini kelebihan tambahnya ini, plus 5 habis dibagi 6. Oke, langsung. PN-nya soal asli. Kemudian P1, ganti angka 1. 1 kali 1 kuadrat tambah 5 itu 6. 6 habis dibagi 6 benar, berarti langkah pertama sesuai, dilanjut. PK hanya mengganti huruf N jadi huruf K, nah ini ya. Oke, ini diasumsikan benar. Tinggal membuktikan PK tambah 1. Oke, PK tambah 1 masuk ke sini K tambah 1. Oleh karena itu dikurung. Kemudian ini ada K tambah 1 kuadrat tambah 5. Nah, ini yang mau kita ulas ke bawah terus bisa dipahami habis dibagi 6. Oke, nah semuanya ada saran ini. Lihat yang poin ini, habis dibagi 6 itu yang ini. K kali K kuadrat tambah 5. Kali K kuadrat tambah 5. Oleh karena itu ini biar aja tetap. Ini aja yang dibongkar dulu. Nah, ini diasumsikan benar tadi. Perubahan bawah, nah ini dia. K tambah 1 tetap. Ini K kuadrat tambah 2K tambah 1 tambah 5. Nah, kita setting bentuknya. Ambil K-nya dari sini. Ambil K kuadrat tambah 5 di sini. Tapi fokus ke K-nya dulu. K kali 2K, 2K kuadrat, K kali 1, 1K yang ini. Nah, yang lainnya udah di sini. Yang 2 faktor ini. Kemudian ini, 1 kali ini semua berarti sama saja ini semua, cuma tulis di sini. K kuadrat, ini 2K, ini gabung saja 6. Nah, kita udah punya modal. Ini habis dibagi 6 dari sini. Oh, salah lihat. Nah, ini dia. Ini memang mau dibuktikan, ini maksudnya. Diketahui benar. Habis dibagi 6 ini. Nah, ini tugas kita sisanya ini. Menunjukkan ini habis dibagi 6 juga. Sementara ini sudah 6 penjumlahan. Udah aman nih, tinggal yang sedikit ini lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini yang tadi. Nah, ini 3K kuadrat. Yang ini ditambah 3K tambah 6. Ini biarin saja. Ini sudah habis dibagi 6. Nah, tinggal yang 2 ini. 3-nya kita keluarkan. Ini dia. Oke, kemudian K kuadrat tambah K itu difaktorkan. Biar kelihatan bahwa itu pasti dibagi 6. Nah, ini dia. K kali K tambah 1 terurut. Bilangan yang terurut, K kali K tambah 1 ini pasti ada genap, ada ganjilnya. Sementara 3 udah di tangan. Saat K-nya 1, ini 2. Berarti ini habis dibagi 6. Pada saat K-nya 2 udah genap. Berarti ini habis dibagi 6. 7 misalkan. Oke, ini 7 ya. Tapi ini 8. 8 itu ada angka 2 di situ. Ada angka 3 depan.
Nah, itulah berlogikanya. Ini habis dibagi 6, ini habis dibagi 6, dengan pemahaman tadi, ini habis dibagi 6. Bentuk penjumlahan yang sama-sama habis dibagi 6, totalnya habis dibagi 6. Dengan demikian terbukti. Oke saudara, kira-kira begitu pembahasan induksi matematika dan variasinya. Mudah-mudahan dapat membantu Anda, khususnya siswa kelas 11, dan dapat menerapkannya di kelas masing-masing. Demikian dari Mr. Sam. Terima kasih, sampai jumpa.